Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2 yang membahas tentang integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Tania Syahwa Pramudita, absen 63. Nama saya Sila Marfinesia Salsabila, absen 050. Nama saya Salsabila Salma, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari integrasi nasional, yaitu seperti bahasa lainnya integrate yang artinya memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan sesuatu keseluruhan, serta nasional berasal dari bahasa Inggris yang artinya bangsa. Secara umum, penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya, kesatuan wilayah nasional dan bentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional juga dapat diartikan yaitu suatu proses memiliki tujuan untuk mempersatukan perbedaan-bedaan antara suatu negara sehingga tercapai keserasian dan keselarasan secara nasional. Pengertian menurut Minor Weiner dibagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, penjajah tidak memandang perlunya kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat jajahan, melainkan kesetiaan kelompok masyarakat terhadap pemerintah kolonial. Yang kedua, unsur-unsur awal yang membentuk negara dan bangsa adalah kesatuan-kesatuan lokal yang bersifat primordial. Kemudian, posisi silang dunia aspek kehidupan sosial. Yang pertama, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Kedua, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Ketiga, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ancaman dari integrasi nasional. Jadi, ancaman itu adalah setiap usaha dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ada beberapa ancaman militer, yaitu ancaman militer menggunakan kekuatan bersenjata membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi 6, yaitu yang pertama sabotase, agresi, invasi, spionase, terorisme, dan pemberontakan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bentuk ancaman militer. Yang pertama di bidang sosial, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kedua, bidang politik. Ancaman politik bersumber dari luar negeri, melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, provokasi dan intimidasi, maupun dalam negeri, mengerahkan massa pengerahan, menumbangkan pemerintahan yang berkuasa, melemahkan pemerintahan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit,
Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa.